Saya ucapkan selamat kepada calon Presiden ke-8 Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, yang saya hormati. Ketika video ini dibuat, beliau adalah Presiden ke-8 Republik Indonesia versi quick count. Nah, ketika beliau menjadi Presiden ke-8 Republik Indonesia, saya langsung teringat dengan kisah Presiden Amerika Serikat ke-16, yaitu Abraham Lincoln. Kisahnya sangat mirip. Dan bagaimana kemiripan kisahnya, kita akan bahas tuntas di video yang satu ini. Welcome to Success Before 30 Business and Financial Mentoring. Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Untuk video kali ini, saya akan langsung membahas tentang kisah perjuangan Presiden yang ke-16 Amerika Serikat. Saat ini Presiden Amerika Serikat mungkin yang ke-46 ya kali ya, Joe Biden dan sebagainya. Tapi yang sangat berkesan adalah Presiden ke-16 Amerika Serikat, Abraham Lincoln. Ini kisah hidupnya sangat tragis dan sangat hebat luar biasa. Abraham Lincoln ya, ini adalah Presiden ke-16 Amerika Serikat. Beliau itu lahir tanggal 12 Februari 1809. Ayahnya itu cuma seorang tukang kayu. Dan beliau telah kehilangan ibunya sejak dini. Tapi beliau itu tidak bersekolah tapi sangat giat membaca dan menulis. Sampai menjadi seorang pengacara. Tahun 1834, beliau terpilih menjadi anggota DPRD. 1834. Jadi kalau kita lihat 1809 sampai 1834, berarti waktu itu usia beliau adalah 25 tahun. Beliau terpilih jadi anggota DPRD untuk wilayah Illinois. Tulisannya Illinois, tapi bacanya Illinois. Kemudian terpilih kembali pada tahun 1838 dan 1840. Di 1842, dia mendirikan sebuah firma atau biro hukum dengan temannya bernama William Herndon. Nah, ini awal kisah perjuangan seorang Abraham Lincoln dimulai dari sini. Nah, yang saya mau bahas itu bukan kesuksesannya, tapi kegagalannya. Jadi, sebagai pemuda-pemudi sukses before 30, Anda tidak cukup belajar ilmu kesuksesan, tapi Anda juga harus belajar ilmu kegagalan. Karena tidak banyak anak muda yang berani gagal. Banyak anak muda itu takut gagal. Wah, saya takut melangkah, saya takut gagal ini, saya takut gagal itu. Mereka sangat takut yang mengalami namanya kegagalan. Nah, kita bisa belajar dari seorang Abraham Lincoln, apa itu arti sebuah kegagalan. Kegagalan yang pertama adalah 1835, badai pertama, istrinya meninggal dunia. Pukulan hidup yang pertama, itu tidak mudah loh. Seorang presiden, istrinya itu meninggal dunia, dan ini kegagalan yang kedua. 1836, beliau terkena yang namanya tekanan mental. Jadi hampir depresi. Ya, karena mungkin kehilangan istri yang dia cintai. Sehingga hampir saja masuk rumah sakit. Jadi hampir sama kayak kisahnya Presiden Habibie, beliau kehilangan Ibu Ainun. Jadi Presiden Habibie itu sempat sedih, setiap hari itu ke makam istrinya. Karena dia merasa kehilangan, dia sangat mencintai istrinya. Jadi tahun 1836 terkena tekanan mental yang sangat hebat. Nah, kegagalan ketiga di tahun 1840, Anda lihat ya, bagaimana kisah kegagalannya itu sangat menginspirasi kita. Dia gagal dalam pemilihan senat. Sebagai senator beliau gagal, fail. Tahun 1840, apakah beliau menyerah? No. Dia mencoba lagi, 16 tahun kemudian, 1856, gagal sebagai wapres. Gagal nyalon sebagai wakil presiden 16 tahun kemudian. Ini nggak main-main loh. Anda lihat ya. Jadi selama 20 tahun sejak istrinya meninggal dunia, 21 tahun kemudian dia nyalon lagi sebagai wapres, dia gagal. Kegagalan yang kelima, tahun 1860. Jadi tepat 25 tahun kemudian, akhirnya Abraham Lincoln sukses sebagai presiden ke-16 USA. Anda tahu kisah perjuangan ini mengingatkan saya dengan kisah dari jenderal kita, Bapak Prabowo Subianto. Pak Prabowo kelahiran tahun 1951. Kita tahu beliau adalah seorang menantu dari Presiden kedua Republik Indonesia. Tapi beliau terkena sebuah kasus yang sangat pelik, yaitu di tahun 1998 tentang isu pelanggaran HAM, isu penculikan, kerusuhan Indonesia 98, dan waktu itu beliau
harus dipecat dengan tidak hormat. Beliau itu tekanan mentalnya kuat. Kita tahu isu yang beredar, beliau terlibat isu penculikan. Padahal beliau itu sebagai seorang tentara disumpah harus mengikuti arahan atasannya. Waktu itu usia beliau berapa? Tahun 51-98. Itu katakanlah usia beliau 47 tahun lah, 45-47 tahun. Tetapi apakah beliau menyerah? Tidak. Sempat beliau mengasingkan diri, dipecat dari TNI AD waktu itu dengan pangkat jenderal. Padahal waktu itu beliau sangat berprestasi. Kita juga tahu, saya nggak akan bahas kisah beliau, tapi Anda lihat di googling aja udah ketemu bagaimana kisah perjalanan beliau. Nah, yang saya mau bahas itu adalah perjuangan beliau itu tahun 98 sampai 2009. 10 tahun itu entah beliau menghilang kemana. Ada isu beliau katanya tinggal di Jordania, ya, sebagai sahabat baik. Nah, itu yang tahu kisah Pak Prabowo sendiri. Tapi selama 10 tahun itu beliau kembali ke percaturan politik. Kita tahu tahun 2009 Pak Prabowo akhirnya mencalonkan sebagai cawapres itu bersama Bu Mega. Dan alhasil apa yang terjadi? 2009 beliau kalah. 2014, 2009 beliau kalah. 5 tahun beliau lagi-lagi beliau mengalami kegagalan. Yang saya bicara ini tentang ilmu kegagalan. Hidup beliau itu di usia muda, ketika jadi mantu presiden sukses. Tapi ketika beliau usia 45 tahun, kenapa hidup beliau berat sekali? Beliau mengalami pukulan-pukulan dan kegagalan-kegagalan dalam hidupnya. Apakah beliau menyerah? Tidak. Apakah beliau mundur? Juga tidak. 2009 waktu itu mungkin usia beliau sudah 58 tahun. Tapi beliau lagi-lagi gagal. 2014 beliau mencalonkan diri lagi sebagai capres. Menggandeng Bapak Hatta Rajasa, Prabowo Hatta waktu itu. Dan beliau waktu itu melawan Pak Jokowi JK. Alhasil kalah. Jadi selama Anda lihat ini jangan bilang 2009 ke 2014. Itu 5 tahun lama loh. Itu kalau nggak tekanan mentalnya tuh nggak kuat, sakit loh. Beliau seorang jenderal dikalahkan dengan seorang tukang kayu. Kenapa saya tahu kisah ini ya? Karena saya sudah nyoblos. Sejak tahun 2000 saya juga sudah nyoblos. Jadi saya pasti telusuri kisah masing-masing calon presiden. Saya telusuri, saya pelajari. Jadi supaya kita harus tahu siapa yang kita pilih untuk 5 tahun ke depan. Gagal 2 kali, itu pukulannya besar dan menunggu lama loh. 2009 beliau gagal, nunggu ke 5 tahun ke 2014 lagi-lagi gagal. Dan beliau lanjutkan lagi 2019, beliau nyalon lagi capres bersama sahabat saya Pak Prabowo Sandi. Lagi-lagi gagal kali kedua. Wow, itu tidak mudah Bapak Ibu. Dari 2009 gagal sebagai cawapres, 2014 gagal sebagai capres, di pemilihan kedua lagi-lagi gagal dengan Pak Jokowi. Kalau kita lihat kisah hidup beliau ini termasuk sukses before 30 loh Pak Prabowo. Karir TNI-nya sangat cemerlang, karir beliau di dalam kemiliteran sangat cemerlang, di dalam keluarga beliau juga sangat cemerlang. Tapi di tahun 98 karena politik ya sehingga beliau terpaksa harus berpisah dengan Ibu Titik Soeharto. Tapi sempat lahir seorang anak. Nah, hari ini kisah ini mengingatkan saya tentang kegagalan dari seorang presiden ke-16 Amerika Serikat, Abraham Lincoln. Nah, ketika video ini dibuat tahun 2024, beliau saat ini resmi menjadi calon presiden ke-8 Republik Indonesia versi quick count, tetapi ya hampir pasti jadi. Dari sini kita bisa melihat bahwa beliau menunggu kegagalan demi kegagalan sejak tahun 1998. Sekarang 2024. Itu artinya beliau menunggu 26 tahun lamanya untuk menjadi orang yang luar biasa, nomor 1 di Republik ini. Kisah ini sangat mirip dengan kisahnya Abraham Lincoln, di mana beliau mengalami kegagalan pertama kali. Itu dari tahun 1834 sampai akhirnya menjadi presiden. Itu dia harus nunggu berapa lama? 26 tahun, hampir sama. Dan tentu dengan kisah hidup yang sudah begitu lama, tapi Abraham Lincoln jauh lebih muda ya dari Pak Prabowo. Abraham Lincoln menjadi presiden Amerika itu, beliau waktu itu berusia 51 tahun. Tentunya itu juga sebuah kisah yang juga tidak mudah ya. Tetapi Pak Prabowo lebih bersabar. Karena karir militer beliau cemerlang, tapi gagal harus berpisah dengan istrinya. Tapi setelah 25 tahun, beliau akhirnya berhasil meraih cita-citanya. Nah, apa yang saya ingin petik dari video saya kali ini?
kita bukan cuma belajar sukses before 30, tapi kita harus juga belajar gagal before 30. Kegagalan dari seorang Abraham Lincoln itu 5 kali gagal sebelum beliau menjadi seorang presiden. Pak Prabowo, karir politik beliau di sini. Beliau tahun 98 terkena isu pelanggaran HAM, ya, itu kegagalan beliau yang pertama. Kita lihat di sini bahwa 98 beliau terkena badai, 2009 gagal cawapres, 2014 gagal capres, 2019 gagal capres. 4 kali pukulan dan itu 1/4 abad loh. Anda mengalami perjuangan 1/4 abad sampai menjadi orang nomor 1 di RI ini, itu sungguh tidak mudah loh. Presiden RI ke-8. Anda lihat, saya sangat kagum dengan kisah perjuangan beliau. Mungkin saat ini calon-calon presiden yang lain seperti kayak Pak Anies juga orang yang luar biasa. Pak Ganjar juga orang yang hebat. Mereka berdua usianya hampir mirip-mirip. Mungkin Pak Anies usianya 55 tahun, Pak Ganjar mungkin usianya 54 tahun. Tapi mereka berdua ini mempunyai kisah-kisah yang saya rasa usia 50 tahun lebih memang harus belajar meneladani daripada calon presiden kita yang ke-8 ini. Usianya sudah menginjak 73 tahun Pak Prabowo ketika video ini dibuat. Dan tentu dengan selisih usia yang 18 tahun, saya rasa karir politik dari Pak Anies maupun Pak Ganjar masih panjang. Termasuk Pak Sandiaga Uno masih panjang. Untuk 10-15 tahun ke depan, kita lihat Pak Prabowo aja bisa. Tetapi, poin yang saya mau sampaikan adalah mental beliau di dalam menghadapi kegagalan inilah yang harus kita teladani. Anda baru gagal sekali, Anda sudah merasa hidup ini tamat riwayat. Belum. Anda bangkrut sekali, Anda sudah kapok, nggak mau mencoba lagi. Mental Anda lemah. Anda lihat kisah orang sukses ini, mereka gagal pukulan besar. Kegagalan mereka nggak main-main loh. Kegagalan mereka itu menghabiskan waktu, tenaga, biaya. Anda menghabiskan apa? Waktu, tenaga, biaya. Seberapa besar sih biaya Anda sama mereka? Nggak ada apa-apanya. Untuk mereka membayar harga untuk memimpin negeri ini, itu harganya tidak murah. Dan tentu kisah perjuangan mereka ini saya harus acungi. Bukan cuma 2 jempol. Kalau perlu sampai 10 jempol. Kalau ada 10 jempol. Masalahnya nggak ada. Termasuk jempol kaki. Kalau perlu 20 jempol. Saya salut dengan perjuangan Pak Prabowo. Beliau adalah Abraham Lincoln zaman now. Sebagai seorang jenderal, sebagai seorang tokoh, sebagai seorang yang berusia 71 tahun. Kisah beliau tidak pernah menyerah. 73 tahun video ini dibuat, tidak pernah menyerah. Beliau sudah gagal sejak usia 40-an lebih. Tapi sampai hari ini, akhirnya beliau ditasbihkan sebagai calon Presiden ke-8 Republik Indonesia. Kita doakan Pak Prabowo panjang umur, sehat selalu, dan beliau juga memimpin Partai Gerindra dan memenangkan pemilihan legislatif dengan peringkat ketiga, 10-15%. Itu sangat luar biasa. Artinya 10-15% penduduk Indonesia terwakili dari Partai Gerindra. Saya bicara ini bukan bermaksud untuk apa, tapi saya ingin memberikan kisah inspirasi perjuangan beliau. Betapa seorang kakek yang berusia 73 tahun ini, mental pantang menyerahnya itu tidak pernah berakhir. Terlepas dari semua kontroversinya, Anda bilang, ya tentu lawan politiknya pasti akan ngomong kecurangan lah, beginilah, begitu. Saya rasa di dalam dinamika politik selalu sama. Apakah itu juga dialami oleh Abraham Lincoln zaman saat itu? Pasti sama. Lawan politiknya pasti mengembuskan mencari kelemahannya, isunya. Baru-baru ini juga ada film Dirty Votes dilaunchingkan di waktu masa Minggu Tenang, tapi tidak mengurungkan rakyat untuk memilih. Dari sini kita bisa tahu bahwa beliau memang presiden pilihan rakyat. Pak Jokowi memang presiden ke-7 rakyat Indonesia. Lebih dari 80% masyarakat Indonesia puas dengan kinerja beliau. 80% ya, 20% tentu suara sumbang gitu. Tapi kisah perjuangan beliau ini benar-benar telah membuka cakrawala berpikir kita bahwa pantang menyerah. Tidak mudah loh, pantang menyerah itu tidak mudah loh. Anda setiap kali jatuh, Anda bangkit lagi. Setiap kali jatuh, Anda bangkit lagi. Dan nunggunya itu lebih tua daripada usia Anda. Usia Anda saat ini berapa? 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun, 20 tahun, 25. Anda sudah mau merasa menyerah? Anda sudah merasa diserang isu mental health? Hei, mari kita belajar dari Bapak Prabowo Subianto. Mari kita belajar dari Abraham Lincoln. Bagaimana mereka jatuh bangun, membangun sebuah kisah, sampai menorehkan kisah hidup. Abraham Lincoln hampir gila loh, karena kehilangan istrinya. Tapi dia tetap bertahan, berjuang. Dan akhirnya beliau itu menjadi luar biasa. Video ini saya buat dari hati yang terdalam. Dan sebagai bentuk apresiasi saya
Saya bukan tim sukses Pak Prabowo, bukan. Saya juga bukan pendukung paslon 02, tidak. Tetapi kisah beliau memang layak untuk saya angkat di dalam kisah Success Before 30. Semoga generasi muda yang menonton video ini bisa mengambil hikmah, bisa mengambil pelajaran dari kisah Presiden ke-8 Republik Indonesia ini. Nanti bakalannya Bapak Prabowo Subianto. Kesuksesan yang Anda tunggu-tunggu. Pak, saya sudah 30 kok saya belum sukses. Pak, saya sudah 40 kok saya belum berhasil. Pak, saya sudah 50. Saya sudah mencoba sana sini kok. Sabar, waktumu belum tiba. Ketika waktumu sudah tiba, pelan dan pasti itu akan tiba pada masanya. Dan saya yakin semua akan tiba pada waktunya. Salut sama Pak Jenderal. Anda memang orang hebat dan luar biasa. Semoga suatu hari saya bisa bertemu dengan Bapak, berjabat tangan, berfoto bersama, dan cita-cita saya mengundang Bapak ke Level Up Podcast. Semoga video ini sampai ke Pak Prabowo Subianto. Dari saya, Chandra Putra Negara Pribadi, seseorang yang mengagumi kisah perjuangan Pak Jenderal. Sukses untuk Anda, salam hebat, luar biasa.